Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, Pak Tony Aji. Good afternoon, Mister. How are you today? I'm good. And you? Alhamdulillah, I'm good too. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu agar pembelajaran kita diberkahi. Ya, berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Baik, untuk materi pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang recontext. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita akan mengulang dulu materi last week, minggu lalu. Apa itu? Materi apa, Pak Tony Haji? Descriptive text, sir. Benar, bagus. Descriptive text atau teks deskriptif. Jadi descriptive text itu teks yang menceritakan kembali, menggambarkan suatu, entah itu orang, manusia, hewan, ataupun benda. Jadi contohnya seperti Pak, saya menggambarkan dari diri Bapak sendiri. Bapak lahir di Bogor, alamatnya di Bogor, terus umur, nah itu kan menggambarkan orang. Kalau menggambarkan benda, contohnya itu seperti misalnya handphone itu kegunaannya untuk apa, terus mereknya apa, itu kan mendeskripsikan, menggambarkan. Nah, mungkin segitu, kurang lebih segitu. Nah, sekarang masuk ke materi hari ini, yaitu recontext. Definisi dari konteks yaitu recontext is a type of text that contains stories about our experiences in the past. Nah, dari artinya itu kita bisa lihat teks atau kalimat yang menceritakan kembali di masa lampau atau di masa lalu. Gampangnya tuh, simpelnya tuh bisa disebut menceritakan ulang apa yang telah dialami. Di sini ada kind of recontext atau macam-macam recontext. Yang pertama ada factual recount. The first recontext tells facts such as scientific report, police report, or real event in history. Yang pertama ini recontext tentang mengungkapkan fakta, laporan ilmiah, laporan kepolisian, atau sejarah. Factual recount. Yang namanya sejarah itu kan pasti fakta, kan berupa fakta, bukan opini. Betul tidak, Pak Haji? Iya, betul Pak. Laporan polisi juga begitu bersama, atau olah TKP kan, misalnya olah TKP gitu kan, misalnya contohnya ada pembunuhan, murder, pembunuhan. Nah itu kan pasti dicari saksi matanya kan, mencari saksi mata untuk apa? Yaitu untuk menceritakan ulang tentang itu pembunuhan itu. Nah terus yang kedua dari konteks itu personal recount. This recontext must be familiar to smart body. Personal recount is a text that contain our personal experience. Nah, jadi recontext yang ini tuh berisi pengalaman pribadi kita. Contohnya itu kayak sehari ini nih, misalnya hari ini saya Pak Tony Haji habis sholat Jumat. Nah, Pak Tony Haji menceritakan kepada temannya bahwa tadi Pak Tony Haji sholat Jumat, terus kehilangan sendal, sendalnya ada yang dicuri mungkin ya, mungkin sering kan kehilangan sendal. Nah, enggak Pak, saya nyuri Pak. Oh, kamu bandel juga ya, sering mencuri sendal. Nah itu, maafin Pak ya. Nah itu personal recount. Jadi kita menceritakan diri kita sendiri gitu kan. Terus yang ketiga, imaginative recount. This third recontext is perfect to those of us who have high imagination because it contains imaginative experiences. Jadi recontext yang ketiga ini cocok sekali untuk kita yang imajinasinya tinggi. Imajinasinya itu tinggi, yang sering ngehalu, ibaratnya kalau anak sekarang itu disebutnya ngehalu kan.
Jadi imajinasi Ya. kita kayak misalnya Foto Yaji habis mimpiin ini waifunya kan, tokoh karakter anime, anime Foto Yaji diceritain tuh dalam mimpi tuh kan halu diceritain ke orang kan, saya bisa apa bermain dengan tokoh anime saya kan di mimpi saya tuh. Nah itu imajinatif kan, imajinatif atau apa imajinasi imajinasi kita. Nah itu namanya recontexts, itu recontexts, contoh kind of recontexts, macam-macam dari recontexts. Nah lanjut, di sini ada structure of recontexts. Structure of recontexts. Yang pertama ada orientation atau orientasi. Uh, at, at the beginning, we need to write down the characters, the location, and also the time it occurs. In this section, we introduce and provide information to the reader in order to understand the whole story that we write. For example, Roy Treton used to drive a taxi a short while ago, however, he became a bus driver. Nah, jadi di bagian yang pertama nih, orientasi. Kita perlu menuliskan tokoh atau karakter, lokasi, dan juga waktu terjadinya kapan. Nah, jadi itu proses kita membuat struktur recontext, strukturnya itu yang pertama ada ini orientasi yang berupa tokoh, lokasi, ataupun waktu kejadian. Di bagian ini kita memperkenalkan dan memberikan informasi pada pembaca agar memahami keseluruhan cerita yang akan kita tulis nanti ke depannya. Nah, itu orientasi. Contohnya misalnya ini di sini kan ada contohnya nih. Roy Treton used to drive a taxi. A short while ago, however, he became a bus driver. Nah, ini. Nah, contoh di konteks juga biasanya ditulis dengan menggunakan past tense atau kalimat kata kalimat lampau past tense. Dari Pak Tony Haji, apa ada gangguan? Sebentar Pak. Udah Pak, udah ada. Oke. Nah yang kedua yaitu event. In this section, we tell something that happened in the past according to a series of events. To indicate a series of events, we can use on the first day, when, on the next day, on our last day, in Sunday morning, and so on. Nah, bagian ini kita menceritakan sesuatu yang terjadi di masa lampau. Jadi event itu kejadiannya, event itu kejadiannya. Jadi contohnya yang pokoknya di masa lampau, kan tadi yang udah Bapak bilang menggunakan past tense, kalimat lampau. Verb to, pakai verb to. Saya menceritakan di konteks tuh. Nah, jadi untuk menceritakan peristiwa kejadian event tuh. Contohnya seperti menggunakan kata on the next day, on our last day, Saturday morning, and so on, dan sebagainya. Lalu selanjutnya, yaitu struktur of the context. Yang selanjutnya itu reorientation. Nah, bagian ini bisa dibilang kesimpulan atau ending dari cerita yang diciptakan ini di author. Jadi ini endingnya, kesimpulan. Nice. Oke, nice try Pak Haji. Thank you sir. Oke. Ini ada contoh nih, Bapak kasih contoh. Ada orientation. Contoh kalimat ini contoh cerita. Tapi Bapak bagi pada orientation, event, dan reorientation, kesimpulan. Nah, orientation ini cerita yang pertama nih. Last Thursday was my day off. I didn't go anywhere. I just stayed at home for 2 weeks to did the same activities routinely over and over again. I felt that was the worst day I have ever passed. Nah, ini di sini namanya orientation, pengenalan. Nah, ini siapa yang dikenalin di sini? I, di sini ada kata I. Nah, saya ini berarti sudut pandang orang pertama. Ya kan? Sudut orang pertama, I. Story itu berarti sih tokoh utamanya itu di sini I, jadi aku.
ada. Terus eventnya ada isinya. Isinya yaitu I woke up earlier and did subuh prayer. Aku bangun lebih awal dan sholat subuh, lalu melaksanakan sholat subuh. After that, I had breakfast with my family in the morning at 8 p.m. I turned on computer and played many games. I felt it was 10 o'clock. I rushed to take a bath to fresh hand my body. Then I watched my favorite TV programs until it almost midday. At 1 p.m., I went to bedroom to ablution and immediately did Zuhur prayer. Then I had lunch and helped my mother to clean the house. Because I was tired, I fell asleep on the couch. Unexpectedly, after waking up, I had a guest who could cheer me up. My aunt came with her child. I kept playing with my nieces until nightfall. Nah, di situ ada satunya kebaca nggak? Di situ screennya. Halo? Sorry, Pak. Di, Ya, di halo. di layar kamu itu ada nggak? Ada. Screennya? Oke, ada. Nah, ini event isinya. Nah, isi yang tadi Bapak bilang isi. Jadi isi itu panjang, bisa berparagraf-paragraf. Nah, kebetulan Bapak di sini membuat 3 paragraf isinya. Yang pertama, paragraf pertama itu kegiatan dia ketika bangun tidur. Habis bangun tidur kan langsung main game dulu sampai jam 10. Terus itu baru mandi. Terus paragraf keduanya dia itu menonton TV sampai jam 1. Terus itu mandi lagi, terus sholat zuhur. Sorry, bukan mandi, dia sholat zuhur, wudhu. Habis itu yang ketiga, paragraf ketiganya, paragraf ketiga ini, because I was tired, I fell asleep on the couch, unexpectedly after waking up, I had a guest who could cheer me up. My aunt came with her child. I keep playing with my nieces until nightfall. Nah, ini di sini paragraf tiganya sampai malam, berarti kegiatan dia dari sampai malam. Nih, isinya tuh pokoknya kegiatan dia selama seharian itu. Isinya tuh kegiatan. Nah, yang terakhir itu ada reorientation atau kesimpulannya. Out of this holiday, at least to refresh my mind from the routine activities in the office. Nah, ini nih. Ini orientation itu kesimpulan. Jadi kalau kesimpulan tuh biasanya nggak panjang kok kesimpulan tuh. Kayak kita kalau menyimpulkan apa itu kan pasti nggak panjang kan. Menyimpulkan apa itu nggak panjang, pasti nggak terlalu panjang lah. Nah, ini kesimpulan tuh diambil dari eventnya, dari orientation dan event gitu. Sampai sini ada pertanyaan atau sudah jelas? Sudah jelas, Pak. Untuk penjelasan dan struktur dari segi konteks udah cukup jelas, jadi belum ada pertanyaan saat ini, Pak. Oke, fotonya Ji bagus. Kamu murid idola Bapak, kamu fotonya Ji, pintar sekali. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Oke. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita akhiri pertemuan hari ini. Oh iya, sebelum Bapak tutup, I will give your assignment for next week. Jadi assignmentnya, tugasnya yaitu kamu membuat sebuah recount text, tapi menggunakan sudut pandang orang ketiga. Jadi kan kalau yang tadi kan contoh tadi kan Bapak memberikan contoh sudut pandang orang pertama, ya kan? Nah, nanti untuk kamu menceritakan tentang membuat recount text, tapi menggunakan point of view third person, sudut pandang orang ketiga. Paham fotonya Ji? Baik Pak, paham Pak. Oke, mungkin jika tidak ada yang ditanyakan lagi dan sudah Bapak berikan tugas ini, mudah-mudahan pembelajaran hari ini ada manfaatnya. Amin. Dan diberkahkan pembelajaran hari ini. Ya, sekian untuk pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.